Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran daring pada pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Silakan kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke. Nanti kalian semua sebelum kita mulai pembelajaran bisa mengisi dulu daftar hadir di Google Formulir yang linknya sudah saya bagikan di WA grup kalian ya. Ini saya akan share screen untuk materi kita pada hari ini. Ini materi pertama kita mengenai definisi dan objek kajian sosiologi. Oke. KD kita pada pertemuan ini adalah memahami pengetahuan dasar sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang berfungsi mengkaji gejala sosial di masyarakat. Kemudian tujuan kita pada pembelajaran kali ini adalah melalui pendekatan saintifik dengan menggunakan model pembelajaran discover learning dengan metode mengamati, membangun konsep, tanya jawab, dan penugasan. Peserta didik mampu menyimpulkan definisi dan objek kajian sosiologi dengan disiplin, penuh tanggung jawab, kerja keras, religius, dan berwawasan lingkungan sebagai karakter positif, serta berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Ya, ini kalau yang masih lupa, ini link absensi kita yang nanti bisa Anda akses untuk mengisi absensinya. Oke, sebelum masuk ke materi, ini ada dua gambar. Pertama gambar berjabat tangan, kedua gambar gerhana matahari. Kira-kira dua gambar ini yang nanti bisa kita pelajari di ilmu sosiologi yang mana? Dari dua gambar anak berjabat tangan, Pak. Anak berjabat tangan. Ya. Alasannya kenapa berjabat tangan? Kenapa enggak ya gerhana matahari? Ya karena membahas tentang tingkah manusia. Membahas tentang tingkah laku manusia. Oke. Kalau gerhana matahari ini kajian ilmu apa kira-kira? Gerhana matahari kajian geografi. Oh ya. Oke, ini gambaran awal kita ya. Oke, kita masuk ke materi sekarang. Ya. Materi kita hari ini adalah hakikat sosiologi. Istilah sosiologi pertama kali dikemukakan oleh sosiolog berkebangsaan Prancis bernama Auguste Comte melalui bukunya Cours de Philosophie Positive. Kita coba kaji dari asal bahasanya dulu. Sosiologi dari bahasa Latin socius, dari bahasa Yunani logos. Socius artinya itu teman, sedangkan logos itu artinya cerita. Ya, ini logos. Dari pengertian ini secara harfiah bisa diartikan bahwa sosiologi berarti bercerita tentang teman atau kawan. Ya, dalam arti yang lebih luas yaitu masyarakat. Dari pendapat tokoh tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antar manusia dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok, serta produk sosial yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut. Jadi dari hubungan individu kelompok tadi kemudian juga ada produk sosialnya. Apa saja produk sosialnya? Ya banyak, ada konflik, ada integrasi, ada penyimpangan sosial dan lain sebagainya. Oke, sekarang kita masuk ke objek studi sosiologi. Objek kajian sosiologi di masyarakat itu dibagi menjadi dua ya. Ada objek formal sama objek material. Objek formal di sini mempelajari mengenai manusia sebagai makhluk sosial. Objek materialnya adalah hubungan antar manusianya. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan anak-anakku. Silakan yang mau tanya. Ilmu sosiologi itu pada tahun berapa, Pak? Ilmu sosiologi, ya sosiologi itu lahir
tahun 1842. Nanti itu akan kita pelajari di materi berikutnya ya, di sejarah perkembangan sosiologi ya. Nanti anak-anak akan saya berikan penugasan ya, yang akan dikerjakan oleh 4 kelompok. Nanti setiap kelompok harus bisa mengerjakan dari 4 gambar yang saya sajikan ini ya. Jadi, petunjuknya seperti ini. Selain saat ini, saya juga akan membagikan di WA group untuk lembaga kerja kita. Oke, kita live dulu ya, off dulu untuk Google Meet kita. Selamat mengerjakan, semoga sukses. Ketemu lagi di nanti presentasi. Oke anak-anak, setelah tadi sudah berdiskusi di WA group kalian masing-masing yang sudah saya dampingi juga, saya tanyakan tentang kesulitannya dan ternyata juga lumayan lancar diskusi kalian. Pertemuan kita yang kedua ini kita melakukan presentasi ya, nanti di awal dari kelompok 1. Kelompok 1 nanti menyajikan hasil diskusinya gambar 1, kelompok 2 gambar 2, kelompok 3 gambar 3, kelompok 4 gambar 4. Oke, untuk efektivitas waktunya silakan dimulai dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Silakan. Dari kelompok gambar 1, kajian potensi tsunami tidak termasuk objek kajian sosial karena kajian tentang tsunami yang melibatkan masyarakat. Kajian tersebut hanya melibatkan lembaga yang terkait, contohnya BMKG. Oke, silakan yang mau tanya. Perkenalkan nama saya Ted Setiawan, nomor absen 7. Ya. Kajian potensi tsunami itu termasuk ke dalam kajian ilmu apa? Oke, silakan dijawab kelompok 1. Ilmu geografi. Ya. Oke, lanjut sekarang yang kelompok 2, silakan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Fitria, perwakilan dari kelompok 2. Ya. Silakan. Demonstrasi merupakan objek kajian sosiologi karena demonstrasi terdapat hubungan antara manusia atau antar masyarakat dalam mengemukakan pendapat, dan dalam demonstrasi melibatkan banyak orang. Oke, silakan yang mau tanya. Pertanyaannya, yang menunjukkan hubungan antar manusia adalah Yang menunjukkan hubungan manusia adalah karena terdapat interaksi lisan antar manusia satu dengan yang lainnya. Oh, oke. Cukup, saya kasih penguatan. Selanjutnya, ini kelompok 1, jawaban dari gambar 1. Gambar di samping tidak merupakan kajian sosiologi karena yang dikaji bukanlah gejala sosial, tapi yang dikaji adalah gejala alam yang menjelaskan kajian ilmiah mengenai potensi tsunami setinggi 20 meter yang dilakukan oleh para ahli di bidangnya. Untuk gambar 2, ya ini ada gambar demo, termasuk kajian sosiologi karena menunjukkan adanya gejala sosial berupa keresahan masyarakat dengan adanya pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja oleh DPR, sehingga mendorong masyarakat untuk melakukan demonstrasi. Kegiatan demo termasuk kegiatan sosial atau gejala sosial. Oke, itu penguatan saya dari pembelajaran kita pertemuan hari ini. Selanjutnya nanti anak-anak bisa mengerjakan evaluasinya di link Google Formulir ini yang nanti akan saya bagikan di WA group kalian ya. Oke, kesimpulannya silakan ada yang mau membacakan kesimpulan dari sini. Maka dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok, serta produk sosial yang ditimbulkan akibat dari hubungan tersebut. Dua objek kajian sosiologi adalah masyarakat. Oke, tetap semangat belajar dari rumah, tetap berkreasi. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.